Bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan bisa pergi haji berkali-kali. Amin. Ibu-ibu mau dipanggilin mau enggak? Ubur-ubur enaknya dimasak sama daun salam. Daun salam belinya di warungnya Pak Haji. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin ya rabbal. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يسرفين نورها ويكون لنا فضلها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان وقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون صدق الله العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من شهيد. Allah المكرمين والمحترمات, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehat semua bapak-bapak? Udah makan belum? Udah makan belum? Belum, sama saya belum makan. Ibu-ibu sehat tuh? Udah makan? Udah bingo? Alhamdulillah. Ya, kalau belum makan tanya DKM ya. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Nah khusus bidzikrihim faidat fadilah tutur guru-guru kita yang hadir di sini yang semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Besar Ridwan, yaitu guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi MA/MPD. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat badannya, mudah-mudahan berkah ilmunya, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Dan juga kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, yaitu Bapak Ustaz Haji Muhammad Resnalam dan juga Bapak Ustaz Mahmud Kaban, Bapak Ustaz Haris Fadilah, Bapak Ustaz Sa'adi Jafran, Bapak dan seluruh panitia daripada apa ini acaranya Ustaz? Haul Akbar, Haul Akbar Jamaah Masjid Besar Ridwan. Mudah-mudahan semuanya kita, hajat kita semuanya pada malam ini yang disebutkan tadi oleh panitia ada berapa ribu tadi? Berapa miliar tadi? 2100 ya. 2100 arwah yang didoakan pada malam ini. Mudah-mudahan doa-doa kita disampaikan dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan, dan orang-orang tua kita, kakek nenek kita tadi disebutkan dari panitia dari hari ke-13 tanggal 13 sampai tanggal 15 sekarang, mudah-mudahan almarhum wal marhumah diampuni segala dosanya, amin, dimaafkan kesalahannya, amin, dilapangkan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Empok Maria nafiin beras ditampah. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk di sini mendapatkan amin ya rabbal. Enak kan kita duduk bareng di
dikasih air, ya, dikasih buah-buahan, dikasih makan. Ngaji begitu Bu. Coba kalau kita bisa nonton dangdut, beli air, bayar. Beli makanan, beli bakso, segalanya bayar. Ngaji dikasih air iya, dikasih makan ongkos, ya. Mari yang datang, wah, alhamdulillah ini masih besar itu. Kita hitung-hitung ada 2 miliar ini, ya. Alhamdulillah yang hadir. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita sudah mengakhiri pertengahan Sya'ban dan separuh lagi hari atau separuh lagi bulan dari bulan Sya'ban ini kita akan mendatangkan daripada bulan yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan. Mohon ya. Jadi lupa. 11 bulan kiranya itu lama apa cepat, Bapak-bapak? Lama kita tunggu. Barangkali tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Mungkin barangkali Ramadan ke Ramadan kita akan bertemu. Mungkin. Namun kita semua berharap, pasti setiap kita berharap akan bertemu Ramadan ke Ramadan ke Ramadan ke Ramadan. Dan semua dosa-dosa kita diampuni. Amin. Dan kesalahan kita dimaafkan tentunya, dan tentunya segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia ini di malam Ahad kita berkumpul di acara akbar yang diadakan oleh panitia. Lalu kita sambut daripada undangan terkita hadir malam ini. Terkhusus kita doain untuk keluarga kita. Nih kita di masjid Bapak sekalian. Masjid adalah sarana ibadah, sarana kita berkumpul, sarana kita berjamaah. Syiarkan Masjid Ar-Ridwan ini Bapak-bapak semuanya. Maka di bulan Sya'ban menuju Ramadan, tidaklah kita nanti di Ramadan kecuali kita ingat masjid dan masjid. Kita kenal di Ramadan tidaklah hanya ibadah dan ibadah. Nih salah satu ibadah kita adalah pada malam ini kita mendoain orang-orang tua kita semuanya. Setuju? Setuju nggak? Mudah-mudahan segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Di sebuah riwayat dalam kitab Mukasyafat al-Qulub, karena al-Imam al-Ghazali dikatakan radhiyallahu anhu Allah. Beliau menyebutkan dalam riwayat sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, innahu man barra walidayhi wa aqani faqad barra." Ya Musa, sampaikan dan ketahuilah bahwasanya orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti ia kepada kedua orang tuanya, sayang dia sama orang tuanya, sampai meninggal dia doain orang tuanya. Dan walaupun dia itu sholatnya mentang-mentang, kalau mau jamaah di Ramadan, baca Quran nungguin Ramadan. Siapa di sini? Lu tahu ya? Siapa di sini yang baca Quran di Ramadan? Habis Ramadan shadaqallahul karim. Lemah. Tapi kiranya di Masjid Ar-Ridwan kayaknya nggak ada apa ya? Al-Quran yang hari baca. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya yang masih hidup maupun yang telah berkurang ke rahmat Allah, walaupun ibadah ya biasa-biasa saja, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah kalau dia sempat. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kata Allah disampaikan kepada Nabi Musa, faqad barra, dia sungguh telah berbuat baik. Wa man aqa walidayhi wa barrani, dan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya walaupun ibadahnya luar biasa, ngajinya kayak Imam Syafi'i Pak, 3 hari 3 malam hatam. Ada di sini Pak, Bapak ada, guru ada, ibu ada yang 3 hari 3 malam yang hatam. Luar biasa tingkatannya Imam Syafi'i. Sholatnya luar biasa, jam
subuh ada, zuhur ada, asar ada, ya maghrib ada, isya ada. Emang ada Pak? Johor ada nggak? Ada. Tapi orang ada nggak? Asar ada juga Pak? Ada. Tapi orangnya ada nggak di masjid juga? Nggak ada. Ada apa nggak ada nih? Kalau nggak ada sama berarti Pak. Kayak kampung saya. Jadi orang-orang yang baik kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Musa, dia adalah orang yang baik kepada orang tuanya. Yang masih hidup maupun yang telah berkurang rahmatullah. Walaupun ibadahnya hanya wajib, tapi dia akan digolongkan sebagai orang yang baik. Pernah di suatu ketika sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya ada apa sahabat? Ya Rasulullah, saya ini ya curhat ya Rasulullah. Curhat apa wahai saudara? Saya ibadahnya hanya wajib, bagaimana ya Rasulullah? Sunnah saya tidak ada, tapi saya sungguh hati saya ibadah kepada Allah dengan yang wajib, tapi saya sunnahnya kadang-kadang. Apakah saya ada hulul jannah, saya masuk surga?" Kata Rasulullah, "Hulul jannah, kamu akan masuk surga." Maka di sini intinya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, betapa Islam itu luar biasa ajarannya. Nabi kita, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammadin. Betapa mulianya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang masih hidup tentunya kita sambangi. Apalagi mau Ramadan, dia mau unggah, dia mau sahur, makanan yang enak ya guru ya. Bisa semur daging, bisa pecah bandeng. Kalau saya di sana depan bandeng dulu, Pak. Ya, dekat laut. Di sini juga benar bisa, tapi beli. Ya. Kita udah kita datengin saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, mertua kita. Kita kasih uang, kita kasih makan, udah hadiah Tapi bagaimana kalau yang sudah meninggal? Tadi disampaikan guru kita semuanya. Dalam riwayat sesungguhnya ma'ala ahadin idza arada ayyatasaddaqa, barang siapa di antara kalian mau bersedekah, maka bersedekahlah untuk kedua orang tuanya. Falyatasaddaq liwalidayhi idza kana muslimaini falahuma ajruha. Ketika dia kedua orang tuanya seorang muslim dulu waktu masih hidup, dia bersedekah niatnya untuk orang tua, maka pahalanya diberikan kepada orang tua yang sudah menikah. Walahu ajruha, dan begitu pun dia yang mengasih uang tersebut anaknya. Fala yanqus min ajrihi syai', dan pahala bagi orang tuanya tidak mengurangi daripada pahala sedekah itu. Maka pada malam ini kita dari malam 13 malam dulu ya. Banyak yang ngasih uang, titipin sedekah buat orang tua saya bacain Al-Fatihah. Maka itu sampai nggak sampai? Karena ada riwayat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, sehingga hati kita dirangkap, hati kita gembira. Mau hati gembira orang tuanya bapak ibu? Mau nggak? Mau. Orang kita sekarang Pak, boro-boro anak sekarang itu misalkan datangin orang tua, salim aja begini Pak. Bu, salim orang tua, capek deh. Atau salim begini, ada yang salim begini, ada nggak? Salim begini, salim. Bahasa ini. Kalau misalkan ada guru, ada dia, ada habaib, udah bolak-balik. Orang tuanya bodoh amat. Dia jalan ke permisi, salaman begini, sama guru sama kemah bolak-balik. Nah, terbalik. Ajarkan anak-anak kita kasih sayang yang luar biasa. Ajarkan
Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Ramadan yang ditunggu-tunggu, rahmatmu amatlah luas, ampunanmu yang kami minta setiap hari dan setiap waktu. Bareng semuanya. Marhaban syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita syiarkan di masjid. Di haul akbar sebelum kita hadir di Ramadan. Sebelum Ramadan yang kita rindukan datang. Sebelum yang kita rindukan tiba. Kita yang perindu kepada yang perindu, maka ingin bertemu. Maka amalkanlah 3 hal ini dan kita laksanakan dalam hidup kita. Apa ini pertama? Masjid adalah tempat syiar Islam. Syiar berupa azan dan iqamah salah satunya. Azan dan iqamah adalah meniru kita, memanggil kita semuanya. Ketika Allah memanggil, apakah kita bisa penuhi? Orang yang ibadah haji ketika sudah di Baitullah, guru kita sudah pergi haji, orang tua kita pergi haji. Apa ketika melihat Baitullah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa artinya? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Ketika azan berkumandang, siapa azan? Wajib di sini siapa tuh? Wajib di sini siapa tuh? Misalkan Pak Ustaz Mahfud kabar misalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya misalkan hayya 'alas shalah. Jawabnya apa? Apa? La haula quwwata illa billah. Ketika mengucapkan muadzin Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan membalas dengan yang sama. Namun kenapa ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah jawabannya berbeda? Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Ya Allah, Engkau memanggil untuk salat, Engkau memanggil untuk menuju kemenangan, maka kami tidak ada daya dan upaya, tidak punya usaha untuk menempuh ke Masjid Besar Ar-Ridwan, tidak bisa berjamaah karena saking sibuknya. Namun ketika pertolonganmu datang, kemudahanmu diberikan kepada kami, maka kami bisa hadir di Masjid Besar Ar-Ridwan. Maka kita ucapkan wala haula wala quwwata illa billah. Dulu ajar dulu masjid domelin ajar dulu. Coba kalau misal Masjid Ar-Ridwan gak ada yang ajar, kiamat. Masjid Besar Ar-Ridwan gak ada yang ajar, murka Allah di kampung itu. Bagus kampung kita banyak masjid, banyak mushola, maka keberkahan tercurahkan terus kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mulai besok subuh ibu-ibu absen bapaknya. Ketika besok subuh masih tidur, berarti belum menuju kemenang. Kalau besok ibu-ibu terlanjur sudah jam 6 jam 7 masih tidur, berarti suaminya mau apa?
Jangan sampai kita menginginkan kemudaratan, kejelekan, tapi kita inginkan apa? Kebahagiaan, ketenangan, dan kemenangan. Maka kita seru panggilan itu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, wala haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Jawab lagi, la ilaha illallah. Itu kan Muhammadur Rasul. Kita esakan Allah, kita muliakan Allah, kita agungkan Allah, disambung dengan kita bersaksi bahwasanya semua ajan dan iqamah disampaikan oleh Rasulullah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Itu pertama, Bapak Ibu semua, Ramadan akan tiba, maka kita syarahkan masjid. Apa? Kita sambut daripada seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah, untuk sholat yang 5 waktu. Ya, Bapak-bapak semuanya, kemarin jamaahnya cuma maghrib doang, besok tambah isya. Ibu-ibu yang habis ajan masih nonton TV, nonton sinetron, maka besok sebelum ajan udah ambil wudhu. Kenapa? Kita harus membiasa. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, syiar agama Islam ini masih kita perlu kita hadirkan. Apa? Dengan semangat tentunya. Dengan semangat apa? Berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini. Apa yang kita bacakan? Ayat Al-Quran. Apa yang kita bacakan? Hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membedakan mana yang miskin, mana yang kaya, mana pangkatnya, ini jabatan, ini semuanya sama dunia. Benar nggak, Bu? Kuenya dapatnya banyak, sama. Airnya juga sama air putih. Ya. Cuman kopinya tadi di sana tadi harus kita lihat. Alhamdulillah. Jadi di majlis itu nggak ada namanya perbedaan, semuanya sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ini dimuliakan melebihi daripada sahabat Rasulullah. Begitupun kita semuanya. Maka di majlis yang mulia ini kita syiarkan, ibadah berjamaah kita syiarkan. Di Masjid Ar-Ridwan speakernya sampai ke Rumah Jaya. Alhamdulillah. Apa? Suaranya apa kabarnya? Kabarnya. Kalau suaranya belum, ya. Maka dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, didirikanlah masjid besar hadir. Bapak Ibu semuanya, yang terakhir saya sampaikan. Nah, ini lebih penting daripada yang lain. Ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan, maka hindarkanlah hal-hal yang buruk. Hindarkanlah sifat-sifat yang rendahan, kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah dan hikamnya berkata, "Ukhrujin awsafil basyariyah." Keluarlah kalian dari sifat-sifat basyariyah yang buruk. Inda kulli wasfin, setiap daripada sifat-sifat yang buruk. Ila haqqi mujiban min wa min hadratihi qariban. Ketika engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau penuhi, dan engkau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah kita, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita ada ibadah lahir, bukan lahir ibu-ibu. Kalau lahir ibu-ibu melahirkan berapa? 9 bulan mengandung, lalu melahirkan, mengandung lagi, mengandung. Kapan lahir? Ya, lahir kita ibadah, arti secara jasmani, bapak-bapak. Ibadah kita kalau baik secara jasmani apa? Laki-laki, bapak-bapak, hadirin bapak-bapak dan anak semuanya laki-laki, terlihat ibadahnya apa? Berjamaah terlihat. Oh, orang beriman dia. Kenapa? Masuk Masjid Ar-Ridwan, ngapain? Ke WC, lupa. Gak ada kayaknya di sini kan. Di kampung saya banyak, Pak. Makanya kalau kampung saya, Pak, masih saya kunci, Pak. Udah juga saya kunci gerbangnya. Kenapa? Banyak yang numpang Pak, WC. Padahal di rumahnya ada WC. Kenapa? WC penuh kali, Pak. Ya, saya mesti jujur aja. Ya,
ibadah sholat 5 waktu. Kita takbir sampai sujud sampai doa kita, ya Allah, saya sudah sholat dan tidaklah saya sholat kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah, dengan kelemahan saya, dengan kerendahan saya ya Allah di hadapan, maka ampunilah segala dosa-dosa saya. Amin ya Rabbal. Makanya bapak-bapaknya jangan sampai diingat. Subuh aja masih tidur, bapaknya diingatin apa enggak, Bu? Ingetin. Suami memang menasihati seorang istri, tapi istri perlu harus menyihati pasangannya, itu suami. Saya sering di KUA menyampaikan seperti itu. Kenapa? Jangan sampai seorang suami seakan-akan raja. Kalau raja apa, Bu? Daripada warga itu takut mengingatkan. Tapi suami istri itu ibarat apa? Dua hal yang satu, maka jangan sampai dia saling menjelekkan satu sama lain. Dalam perihal ibadah harus mengingat. Itulah namanya orang-orang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ibadah pertama jasmani, yang kedua adalah rohani. Paling kredit, enggak bersyukur dia, tetangganya maju, tetangganya makmur, enggak seru, enggak girang hatinya, enggak bahagia. Ada di sini ibu, ada nggak, Bu? Apa banyak? Jujur aja. Ya, ketika tetangganya itu makmur, punya rezeki, ibadahnya bagus, kita syukuri. Karena apa? Kalau kita tidak syukuri berarti kita ada hasud, ada kedengkian, ada keburukan dalam hati kita, sehingga ibadah kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, bapak-bapak udah minta maaf belum istrinya ini Ramadan? Belum? Ya Allah, minta maaf nanti istrinya. Pulang, Mami, Anda, apa lagi panggilannya? Bebek, apa bebek? Sama ibu. Assalamualaikum ya Papi, udah tumbenan. Assalamualaikum ayam beb, tumbenan gitu kan. Mau Ramadan ayam beb, kita maaf. Jangan nungguin Idul Fitri, jangan nungguin Lebaran mah kudu banyak amplop, banyak kue. Nah sekarang minta maaf tuh Pak, gak usah pakai kue, gak usah amplop, karena kita mau Ramadan, kita maafin sebelum kita mensucikan diri. Kita maafin supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, dan tentunya kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu semua, kiranya waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Bukan? Jam 10 ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting pada malam ini ya Allah, Engkau muliakan kami berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan guru-guru kami, dengan orang-orang tua kami, dengan tetangga-tetangga kami, para sanak famili kami. Ya Allah, kami punya hajat masing-masing. Salah satunya mendoakan kedua orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami yang telah berperan rahmatullah ya Allah. Mudah-mudahan almarhum walmarhumah dimaafkan kesalahannya, diampuni segala dosa. Mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yuk kita baca Al-Fatihah, mau ya? Kita baca Al-Fatihah seluruh hajat kita. Kata para ulama dalam kitab Muqasyaful juga dikatakan min Sya'ban itu adalah malam pertemuan yang ditentukannya nasib kita ya. Takdir kita 100 tahun. Maka kita lihatkan ya Allah, supaya apapun takdirnya, ketentuannya yang Allah jatuhkan kepada kita,
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu mohon maaf ya atas segala kesalahan yang saya sampaikan dan mungkin tidak ada tanda kata-kata yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu kecuali mohon maaf. Dimaafin bapak-bapak ibu ya. Kita memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, nikmat sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Bang Sofian mampir ke rumah Potarsi. Cukup sekian dan terima usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.